Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Violindara dari Universitas Islam Kediri, angkatan 2017, kelas 6A1. Saya mau menjelaskan tentang deskripsi tentang kriminologi dan viktimologi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kriminologinya dulu. Kriminologi berasal dari kata crimes, kejahatan, logos itu ilmu. Ilmu yang mempelajari kejahatan dan penjahat. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Menurut E.H. Sutherland, kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial dan mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum. Menurut Wood, kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang berkaitan dengan perbuatan jahat dan penjahat, dan termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat. Menurut Noah, kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu. Menurut Mr. Paul Mudigno, kriminologi adalah ilmu yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia. E.H. Sutherland, kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial dan mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum. Cabang utama dari kriminologi adalah yang pertama adalah sosiologi hukum, mempelajari kejahatan sebagai tindakan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan sanksi, yang menentukan bahwa suatu tindakan dipandang sebagai kejahatan adalah aturan hukum. Etiologi kriminal yaitu berusaha melakukan analisis ilmiah tentang sebab musabab kejahatan. Etiologi kriminal ini merupakan kajian yang paling utama dalam kriminologi. Penologi itu ilmu tentang hukum termasuk upaya dalam pengendalian kejahatan. Herman Mahem mengatakan bahwa termasuk dalam pembahasan kriminologi adalah yang pertama proses pembuatan undang-undang, yang kedua pelanggaran undang-undang. Ruang lingkup kriminologi menurut M. Mustafa, ruang lingkup pembahasannya dari kriminologi adalah yang pertama kejahatan, perilaku menyimpang dan kenakalan. Kedua, pola tingkah laku kejahatan dan sebab musabab terjadinya kejahatan. Yang ketiga, korban kejahatan. Yang keempat, reaksi sosial masyarakat terhadap kejahatan. Tujuan dari kriminologi yang pertama memberi petunjuk bagaimana masyarakat dapat memberantas kejahatan dengan hasil yang baik dan lebih-lebih untuk menghindarinya. Yang kedua, mengantisipasi dan bereaksi terhadap semua kebijakan di lapangan hukum pidana sehingga dengan demikian dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat-akibat yang merugikan baik segi si pelaku, korban maupun masyarakat secara keseluruhan. Yang ketiga, mempelajari kejahatan sehingga yang menjadi misi kriminologi adalah yaitu apa yang dirumuskan sebagai kejahatan dan fenomenanya yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Kejahatan apa dan siapa penjahatnya merupakan bahan penelitian para kriminolog. Selanjutnya, apakah faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya atau dilakukannya kejahatan? Yang keempat, menjabarkan identitas kriminalitas dan kausa kriminologisnya untuk dimanfaatkan bagi perencanaan pembangunan sosial pada era pembangunan dewasa ini dan di masa mendatang. Suwarjono Sukanto, tujuan dari kriminologi adalah yang pertama, memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia dengan lebih-lebih sosial masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum.
Yang kedua, mencari cara-cara yang lebih baik untuk mempergunakan pengertian ini dalam melaksanakan kebijakan sosial yang dapat mencegah dan mengurangi kejahatan. Teori-teori dalam kriminologi, yang pertama teori asosiasi diferensial. Menurut teori AD, bahwa kejahatan yang dimiliki seorang adalah hasil peniruan terhadap tindakan kejahatan yang ada dalam masyarakat dan ini terus berlangsung. Yang kedua, teori anomi atau keadaan tanpa norma. Hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat dari hilangnya patokan dan nilai-nilai patokan atau nilai-nilai. Teori kontrol sosial, yaitu individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama, kemungkinannya menjadi baik atau menjadi penjahat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang viktimologi. Viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban, yaitu victim itu artinya adalah korban, termasuk hubungan antara korban dan pelaku, serta interaksi antara korban dan sistem peradilan, yaitu polisi, pengadilan, dan hubungan antara pihak-pihak yang terkait, serta di dalamnya juga menyangkut hubungan korban dengan kelompok-kelompok sosial lainnya dan institusi lain seperti media, kalangan bisnis, dan gerakan sosial. Viktimologi juga membahas peranan dan kedudukan korban dalam suatu tindakan kejahatan di masyarakat serta bagaimana reaksi masyarakat terhadap korban kejahatan. Proses di mana seorang menjadi korban kejahatan disebut dengan viktimisasi. Tujuan dan fungsi dan manfaat viktimologi yang pertama yaitu menganalisis sebagai aspek yang berkaitan dengan korban. Yang kedua, berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi. Yang ketiga, mengembangnya sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia. Yang kedua, fungsi viktimologi, yaitu fungsinya untuk mempelajari sejauh mana peran dari seorang korban dalam terjadinya tindak pidana serta bagaimana perlindungan yang harus diberikan oleh pemerintah terhadap seorang yang telah menjadi korban kejahatan. Di sini dapat terlihat bahwa korban sebenarnya juga berperan dalam terjadinya tindak pidana dan pencurian. Walaupun peran korban di sini bersifat pasif, tapi korban juga memiliki andil yang fungsional dalam terjadinya kejahatan. Pada kenyataannya, dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada korban kejahatan. Yang merupakan peserta utama dan si penjahat atau pelaku dalam hal terjadinya suatu kejahatan dan hak pemenuhan kepentingan si pelaku yang berakibat pada penderitaan si korban. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa korban mempunyai tanggung jawab fungsional dalam terjadinya kejahatan. Yang ketiga, manfaat viktimologi itu menurut Arif Gosita merupakan beberapa manfaat dari studi mengenai korban antara lain. Yang pertama, viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi. Akibat dari pemahaman itu, maka akan diciptakan pengertian etiologi kriminal dan konsep mengenai usaha-usaha yang preventif, represif, dan tindak lanjut dalam menghadapi dan menanggulangi permasalahan viktimisasi kriminal di berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Yang B, viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Yang C, viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan pekerjaan mereka. Yang D, viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung, misalnya efek politik pada penduduk dunia ketiga akibat penyuapan oleh suatu korporasi internasional, akibat sosial pada setiap orang, akibat polusi industri, terjadinya viktimisasi ekonomi, politik, dan sosial setiap kali seorang penjahat menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan untuk keuntungan sendiri.
Yang E, viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal. Pendapat viktimologi digunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal. Hubungan kriminologi dan viktimologi, yaitu adanya hubungan antara kriminologi dan viktimologi sudah tidak dapat diragukan lagi, karena dari satu sisi kriminologi membahas secara luas mengenai pelaku dari suatu kejahatan, sedangkan viktimologi di sini merupakan ilmu yang mempelajari tentang korban dari suatu kejahatan, seperti yang dibahas dalam buku Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan karangan Didik M. Arif Mansur. Jika ditelaah lebih dalam, tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa viktimologi merupakan bagian yang hilang dari kriminologi, atau dengan kalimat lain, viktimologi akan membahas bagian-bagian yang tidak tercakup dalam kajian kriminologi. Banyak dikatakan bahwa viktimologi lahir karena munculnya desakan perlunya masalah korban dibahas secara tersendiri. Akan tetapi, mengenai pentingnya dibentuk viktimologi secara terpisah dari ilmu kriminologi mengundang beberapa pendapat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mereka yang berpendapat bahwa viktimologi tidak terpisah dari kriminologi, diantaranya adalah von Wettig, Hamenheim, dan Paul Kornig. Mereka mengatakan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang menganalisis tentang kejahatan dengan segala aspeknya, termasuk korban. Dengan demikian, melalui penelitiannya, kriminologi akan dapat membantu menjelaskan peran korban dalam kejahatan dan sebagai persoalan yang melingkupinya. Yang kedua, mereka yang menginginkan viktimologi terpisah dari kriminologi diantaranya adalah Mendelssohn. Ia mengatakan bahwa viktimologi merupakan suatu cabang ilmu yang mempunyai teori dalam kriminologi, tetapi dalam membahas persoalan korban, viktimologi juga tidak dapat hanya terfokus pada korban itu sendiri. Khususnya mengenai hubungan antara kriminologi dan hukum pidana, dikatakan bahwa keduanya merupakan pasangan atau dui tunggal yang saling melengkapi, karena orang akan mengerti dengan baik tentang penggunaan hukum terhadap penjahat maupun pengertian mengenai timbulnya kejahatan dan cara-cara pemberantasannya, sehingga memudahkan penentuan adanya kejahatan dan pelaku kejahatan. Hukum pidana hanya mempelajari delik sebagai untuk pelanggaran hukum, sedangkan untuk mempelajari bahwa delik merupakan perbuatan manusia sebagai suatu gejala sosial adalah kriminologi. Ya, demikianlah itu penjelasan saya tentang kriminologi dan viktimologi. Terima kasih sudah mau melihat channel YouTube saya. Dan ini tugas saya daring dengan tugas dari mata kuliah kriminologi dari dosen saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.